Hai, Assalamualaikum. Kabar baik di sini. Semoga kabar baik juga buat kalian dimanapun kalian berada sekarang. Terima kasih udah klik dan juga mampir ke channel ini. Di video kali ini, buat temenin aktivitas kalian, kita akan mengangkat salah satu kasus yang cukup ramai banget dulu ya di tahun 2006. Tapi kasus ini tuh cukup panjang dan cukup rumit sampai akhirnya 16 tahun kemudian barulah si tersangka ini bisa dapat hukuman yang benar-benar setimpal. Kayak gimana perjalanan kasusnya? Sebelum aku lanjut, di sini mau disclaimer dulu nih. Kalau semua informasi yang aku sampaikan itu sumbernya dari media sosial. Jadi kalau teman-teman nemuin ada yang salah, ada yang kurang tepat atau yang nggak sesuai menurut kalian, boleh banget buat kalian perbaiki di kolom komentar. Terima kasih untuk dukungannya dan langsung aja kita ke kasusnya. Kejadian ini tuh terjadi di Rajshahi, Bangladesh. Ada seorang profesor bernama Dr. Syed Taher Ahmed. Dia adalah seorang profesor dari salah satu fakultas yang ada di kota Rajshahi, Bangladesh. Dr. Taher Ahmed ini punya istri bernama Sultana dan punya dua orang anak, di mana anak pertama itu bernama Sanjit Ahmed dan anak kedua bernama Sagufta Ahmed. Sebelumnya, Syed Taher Ahmed dan keluarga ini tinggal di salah satu rumah yang disediakan dari fakultas, yaitu di Rajshahi ini. Tapi karena anak pertamanya Sanjit ini udah dapat kerjaan di salah satu perusahaan, sedangkan Sultana juga baru masuk ke fakultas hukum yang ada di kota Dhaka, akhirnya Sultana dan kedua anaknya pindah rumah ke kota Dhaka, sementara Taher Ahmed tetap memilih buat tinggal di Rajshahi atau di rumah yang disediakan di fakultas tempat dia bekerja. Dr. Syed Taher Ahmed ini punya kepribadian yang bagus ya, makanya banyak banget mahasiswa-mahasiswa itu yang suka banget sama dia. Karena Dr. Syed Taher Ahmed ini terkenal akan kejujurannya, bijaksana, dan karena dia itu udah senior di fakultas itu, dia juga sekaligus menjadi kepala perencanaan untuk menyaring calon pengajar-pengajar di fakultas itu. Di fakultas tempat Dr. Syed Taher Ahmed ini bekerja, ada juga seorang dokter bernama Dr. Ya Muhammad Muhyiddin atau Dr. Muhyiddin. Dr. Muhyiddin ini juga sekaligus sahabat dari Dr. Syed Taher Ahmed. Saat ini Dr. Muhyiddin itu lagi dipromosiin jadi asisten profesor di fakultas itu. Biasanya kalau di fakultas lagi nggak ada kegiatan, Taher Ahmed milih buat ke kota Dhaka kumpul bareng keluarganya. Dan itulah yang dia lakukan. Jadi pas dia lagi kumpul bareng keluarganya, udah beberapa hari ini, di tanggal 1 Februari 2006, Dr. Syed Taher Ahmed ini milih buat balik ke kota Rajshahi atau tempat dia tinggal dan juga tempat dia bekerja. Sekedar informasi aja, dari Rajshahi, Bangladesh ke kota Dhaka atau ke ibu kota Bangladesh ini butuh perjalanan waktu setidaknya 6 jam. Karena Dr. Syed Taher Ahmed ini dia tuh nggak suka naik kendaraan pribadi, dia lebih suka naik kendaraan umum karena menurut dia itu lebih praktis dan lebih fleksibel. Jadi singkat cerita, udah makan waktu 6 jam lebih, Dr. Syed Taher Ahmed ini udah nyampein ke rumah dia yang ada di Rajshahi. Ya udah dia langsung telepon Sultana istrinya ngasih kabar kalau dia udah nyampe. Kalau kenapa ya, mungkin kalau orang kita itu sebutnya firasat ya. 2 jam pas dia habis ngasih kabar ke istrinya itu, tiba-tiba dia nelfon Sultana lagi, ya cuma ngobrol-ngobrol nggak jelas gitu sebelum tidur. Sultana juga nggak ada kecurigaan apa-apa, nggak ada feeling apa-apa. Tapi tiba-tiba pas tanggal 2 Februari 2006 itu, harusnya itu kan di fakultas itu ada rapat, di mana rapat ini membahas tentang masalahnya Dr. Muhyiddin. Jadi Dr. Muhyiddin ini tuh kan awalnya dia dipromosiin jadi asisten profesor. Tapi karena dirasa dia itu belum layak, jadi promosi itu diubah jadi masa percobaan aja. Tapi di tahun-tahun berikutnya, Dr. Muhyiddin ini kayak ngerasa nggak puas gitu kalau cuma jadi asisten profesor. Akhirnya dia ngajuin lah jadi profesornya langsung. Terus sebelum ngajuin profesor tuh pastinya kan dia harus menyerahkan beberapa dokumen sama makalah gitu yang nantinya itu bakal diperiksa sama pihak perencana, yaitu timnya Dr. Taher Ahmed ini. Jadi Dr. Taher Ahmed sama tim perencanaan lain itu nemuin beberapa kejanggalan yang diduga Dr. Muhyiddin itu udah menjiplak makalah dari orang lain. Itu akhirnya Dr. Taher Ahmed melaporkan kecurangannya Dr. Muhyiddin ini ke pihak fakultas. Jadi karena itulah tuh rapat ini digelar pada tanggal 2 Februari itu harusnya itu rapat
buat membahas masalah yang dibuat sama dokter Muhyudin ini. Tapi sayangnya nih, dokter Tahir Amil itu nggak datang pas acara rapat itu. Pihak fakultas berhubungan itu berkali-kali, tapi nggak diangkat. Sampai akhirnya pihak fakultas ini memutuskan buat telepon Sultana, istrinya yang ada di kota Dhaka. Sultana yang dapat telepon dari fakultas, ya bingung karena yang dia tahu suaminya itu udah pulang dari semalam, dari kemarin, bahkan semalam udah ngasih kabar kalau suaminya itu udah nyampe rumah. Loh, kok ini tiba-tiba ada telepon dari fakultas nyariin suaminya? Di situ Sultana bingung dong, karena udah panik, karena bingung mau ngapain lagi. Akhirnya Sultana itu nyuruh Sanjit, anak pertamanya, buat ke Rajshahi. Yaudah Sanjit, coba kamu ke Rajshahi sana, kamu cari tahu bapakmu tuh gimana, kok di telepon gak diangkat, padahal kemarin udah ngasih kabar kalau dia itu udah pulang. Akhirnya Sanjit berangkat ke Rajshahi pakai kendaraan pribadi biar lebih cepat sampainya kan. Di situ Sanjit juga minta tolong sama pihak kepolisian buat nyari keberadaan bapaknya. Udah nyari tuh sehari semalam ya, sampai akhirnya pas di tanggal 3 Februari itu Sanjit itu nyium ada bau-bau busuk gak enak banget di rumah itu. Itu juga pihak kepolisian juga ngerasain hal yang sama. Sampai akhirnya pas mereka nelisik, pas mereka nyusurin bau-bau itu, bau itu tuh mengarah ke pembuangan air atau sapu tank di tempat tinggal Tahir Ahmed itu. Sanjit yang didampingi pihak kepolisian sama pihak penyelidik akhirnya langsung membuka paksa pembuangan air itu. Dan benar nih, di tanggal 3 Februari itu, Sanjit melihat jenazah bapaknya itu ada di pembuangan air itu. Sanjay di situ udah lemes banget dong ngeliat kondisi bapaknya yang kemarin baik-baik aja lah, kok tiba-tiba di situ udah jadi jenazah aja. Pihak kepolisian akhirnya bawa jenazah bapaknya itu ke rumah sakit buat diotopsi. Sanjit yang tahu kalau keluarganya lagi nunggu ini akhirnya ngasih kabar ke ibunya kalau bapaknya udah ditemuin tapi dalam keadaan meninggal. Sekarang jenazah bapaknya itu lagi diotopsi di rumah sakit di kota Rajshahi itu. Singkat cerita hasil otopsi itu udah keluar, jadi bener kalau Dr. Tahir Ahmed ini tuh meninggal karena dipukul terus-menerus sampai akhirnya meninggal, barulah jenazahnya itu dibuang ke pembuangan air atau ke sapi tank tadi itu. Dan di sini satu-satunya tersangka itu adalah pengurus tempat tinggalnya Dr. Tahir Ahmed, yaitu seorang pria yang bernama Jahagir Alam. Nah, Jahagir Alam ketika juga langsung diringkus sama pihak kepolisian. Di situ Jahagir jelasin kalau dia itu menghabisi Dr. Tahir Ahmed karena perintah dari Dr. Muhyudin. Gak nyampe 24 jam, dua orang tersangka sama Dr. Muhyudin juga diringkus sama pihak kepolisian di persidangan yang diselenggarakan di Pengadilan Negeri Bangladesh. Jahagir di situ menjelaskan kalau dia menghabisi Dr. Syed Tahir Ahmed ini karena Dr. Muhyudin menjanjikan sejumlah uang dan pekerjaan yang baik di fakultas. Jadi karena itulah Jahagir ini mau mengikuti perintah Dr. Muhyudin untuk mencelakai Dr. Syed Tahir Ahmed. Meskipun Dr. Muhyudin membantah semua pernyataan dari Jahagir Alam, tapi pada tahun 2008 akhirnya Pengadilan Negeri Bangladesh memvonis Jahagir Alam dan juga Dr. Muhyudin hukuman mati. Tapi di sini Dr. Muhyudin beserta pengacara mengajukan banding lagi ke Pengadilan Tinggi Bangladesh. Sampai akhirnya di tahun 2011 ini Sagusta yang kebetulan juga udah lulus dari Fakultas Hukum, dan di tahun itu juga Pengadilan Tinggi Kota Bangladesh ini memberikan pembebasan bersyarat buat Dr. Muhyudin. Dr. Muhyudin ini akhirnya nyewa 10 pengacara nih buat menangani kasusnya. Sagusta yang kebetulan udah jadi pengacara, dia turut andil buat menyelesaikan kasus ayahnya. Sampai akhirnya di tahun 2013 ya, Pengadilan Tinggi Bangladesh juga memvonis Jahagir Alam dan juga Dr. Muhyudin ini penjara mati. Tapi balik lagi di situ, Dr. Muhyudin mengajukan banding ke Mahkamah Agung. Di sisi lain ya, Sagusta udah mulai kayak lelah gitu ya, karena kan terus-terusan dia harus ngurusin kasus bapaknya itu sampai dia juga ninggalin kasus-kasus lain karena memang dia mau fokus agar bapaknya ini bisa dapat keadilan gitu. Kita flashback ke belakangnya dulu, Sagusta itu sebenarnya nggak pengen sama sekali ngambil kejurusan hukum, tapi karena permintaan bapak dan juga kakaknya, akhirnya Sagusta ini ngambillah jurusan hukum ini. Jadi di situ Sagusta mikir kalau bapaknya itu seolah kayak udah punya firasat gitu loh. Kenapa Sagusta disuruh ngambil jurusan hukum? Jadi disitulah Sagusta itu bertekad kalau dia bakalan
terus berjuang biar bapak itu benar-benar dapat keadilan. Sampai akhirnya di tanggal 5 April 2022 barulah pimpinan Hakim Mahkamah Agung ini menyampaikan kalau Dr. Muhyudin dan juga Zahir Alam divonis hukuman mati. Barulah perjuangan Syagufta ini selesai. Alasan lain Syagufta ini terus memperjuangkan hak bapaknya itu karena dia itu yakin kalau Dr. Muhyudin itulah sebenarnya tersangka sebenarnya. Karena Syagufta tahu kalau Dr. Tahir Ahmed sama Dr. Muhyudin itu sahabat dekat banget. Tapi kenyataannya pas Dr. Tahir Ahmed meninggal, Dr. Muhyudin itu nggak datang ke pemakaman bapaknya. Sedangkan dulunya hampir tiap hari nih Dr. Muhyudin itu datang ke rumah mereka. Selain itu, Sabukta tahu kalau Dr. Syed Tahir Ahmed ini tuh orang berpengaruh. Dia koneksinya banyak banget, koneksi termasuk pengacara-pengacara hebat di kota Bangladesh itu. Jadi karena itulah ya sidangnya itu panjang banget dan butuh waktu karena dia harus melawan orang berpengaruh di kota Bangladesh itu. Tapi ternyata kan perjuangan dia juga nggak sia-sia ya. Dan itu aja video aku kali ini. Semoga kita bisa ketemu di kasus-kasus lain. Atau kalau teman-teman punya cerita yang menarik, boleh banget tulis di sini dan nanti kita bawakan di channel ini. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.